Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Faras dengan NIM F1E1200055. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Khaira Eskom Mkom. Baiklah, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan memaparkan tugas proyek saya dengan judul Keterampilan Pengambilan Keputusan dan Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Jambi ditinjau dari penerapan metode pembelajaran. Selanjutnya, bagian pendahuluan. Latar belakang saya menggunakan judul tersebut untuk proyek saya, yaitu banyaknya peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dihadapi dengan teknologi dan sistem informasi. Jika seorang individu mengasosiasikan peristiwa yang mereka alami dengan apa yang mereka pelajari di kampus, maka akan memberikan kontribusi banyak untuk literasi mereka. Asosiasi ini dapat dibentuk dengan cara individu atau mahasiswa belajar tentang lingkungan mereka, belajar tentang teknologi dan informasi melalui konsep dasar, prinsip, dan generalisasi. Dengan cara ini, mahasiswa juga memperoleh kemampuan berpikir ilmiah dan keterampilan dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, pengambilan keputusan merupakan suatu proses dalam memutuskan tindakan apa saja yang akan diambil atau dilakukan. Biasanya melibatkan suatu pilihan-pilihan. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai proses dalam berpikir dengan menggunakan penalaran untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan yang baik dari pilihan-pilihan yang kurang baik, sesuai kriteria yang telah ditetapkan sampai mengambil keputusan dan bertindak. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan secara umum adalah merumuskan masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, membangun pilihan-pilihan, mengevaluasi pilihan, dan mengambil keputusan. Dari hasil observasi sistem pembelajaran di 3 kelompok belajar, yaitu mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2020, 2021, dan mahasiswa Keperawatan Angkatan 2020, mereka memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Ada beberapa faktor yang dapat menunjukkan perbedaan nilai-nilai tersebut. Di antaranya, banyak mahasiswa yang mampu menghafal dengan baik terhadap satu materi pelajaran yang diterimanya, tetapi nyatanya belum mampu untuk memahaminya. Sebagian besar mahasiswa juga belum mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dipergunakan atau dimanfaatkan. Keterampilan pengambilan keputusan pada mahasiswa belum dilatih dengan baik. Sistem pembelajaran yang dilakukan masih menggunakan metode online, offline, dan blended learning. Proses pembelajaran dengan cara mencatat dan mendengarkan penjelasan dosen saja tanpa mencoba untuk mengkaitkan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari membuat mahasiswa cenderung kurang memahami dengan baik materi yang telah disampaikan oleh dosen. Nah, berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara metode pembelajaran dengan keterampilan pengambilan keputusan dan hasil belajar kelompok mahasiswa UNJA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara metode pembelajaran dengan keterampilan pengambilan keputusan dan hasil belajar kelompok mahasiswa UNJA. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di kelompok mahasiswa, yaitu mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2020, Sistem Informasi Angkatan 2021, dan mahasiswa Keperawatan Angkatan 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode ex post facto. Penelitian ex post facto meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi atau diberi perlakuan oleh peneliti. Sedangkan metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah menggunakan analisis kovarian atau ANAKOVA. ANAKOVA adalah penggabungan antara uji komparatif dan korelasional. Pada ANOVA hanya menguji perbandingan saja, akan tetapi ANOVA menguji perbandingan sekaligus hubungan. Nah, istilah KOVA dalam ANAKOVA berasal dari kata kovarian, yang menunjukkan adanya variabel numerik sebagai kovariabel, yang diyakini dapat membuat bias hasil analisis. Variabel numerik dimasukkan sebagai kovariabel untuk menurunkan error variance, dengan jalan menghilangkan pengaruh variabel tersebut. Salah satu contoh penelitian dalam pendidikan yang menggunakan analisis data dengan ANAKOVA adalah pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil belajar, yang mana
sedang diterapkan pada penelitian kali ini. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Keterampilan pengambilan keputusan mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2020, Sistem Informasi Angkatan 2021, dan mahasiswa Keperawatan Angkatan 2020, yaitu dengan presentasi rata-rata secara berturut-turut sebesar 71,24%, 73,98%, dan 70,17%. Presentasi rata-rata keterampilan pengambilan keputusan yang diperoleh tiga kelompok mahasiswa tersebut rata-rata menunjukkan dalam kriteria yang baik dengan presentasi rata-rata tertinggi diperoleh oleh mahasiswa keperawatan 2020 dengan metode belajar blended learning kelompok belajar, dan presentasi rata-rata terendah diperoleh oleh mahasiswa SI tahun 2021 dengan menggunakan metode blended learning diskusi. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada gambar 1. Gambar 1 ini menunjukkan perbedaan presentasi rata-rata keterampilan pengambilan keputusan yang diperoleh. Aspek mengevaluasi pilihan merupakan aspek dengan rata-rata presentasi yang paling tinggi di antara aspek-aspek lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa di tiga kelompok belajar mampu mengevaluasi pilihan yang dipilihnya dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dan informasi yang didapatkan menjadi suatu pilihan yang akan dipilih. Dapat dilihat pada gambar 1, yang mana yang berwarna biru merupakan mahasiswa SI 2020 dengan metode blended learning penugasan. Yang kedua yaitu warna merah yang menunjukkan mahasiswa keperawatan 2020 dengan metode blended learning kelompok belajar. Dan yang ketiga warna hijau yang menunjukkan mahasiswa Sistem Informasi 2021 dengan metode blended learning diskusi. Selanjutkan, aspek merumuskan masalah merupakan aspek dengan rata-rata persentase terendah dari aspek-aspek lainnya. Nah, aspek merumuskan masalah masuk dalam kategori yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa manusia di tiga kelompok belajar mampu merumuskan masalah dan mengetahui masalah apa yang akan dipecahkan. Metode yang paling baik pada aspek ini adalah metode blended learning penugasan, yang mana mahasiswa SI 2020 dengan persentase 72,38% dan diikuti oleh mahasiswa keperawatan dengan persentase 71,37% dengan metode blended learning diskusi, dan metode blended learning diskusi digunakan oleh mahasiswa SI 2021 dengan persentase 68,45%. Dan dapat dilihat dari gambar 2 yang merupakan penjelasan dari presentasi tersebut. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Hasil belajar mahasiswa dengan rata-rata nilai tertinggi diperoleh mahasiswa keperawatan 2020 sebesar 73,52, diikuti oleh mahasiswa Sistem Informasi 2021 sebesar 66,73, dan rata-rata nilai terendah diperoleh mahasiswa Sistem Informasi 2020 dengan jumlah persentase 63,80 seperti yang tertera pada gambar 2. Selanjutnya yaitu analisis uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji ANACOVA. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, uji ANACOVA ini digunakan untuk melihat hubungan antara metode pembelajaran dengan keterampilan pengambilan keputusan dan hasil belajar mahasiswa. Hasil perhitungan statistik uji ANACOVA didapatkan nilai F hitung sebesar 22,58 yang dibandingkan dengan F tabel pada taraf signifikan 5% dengan DB 2:232 sebesar 3,03. Harga F hitung lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis 0 ditolak, yang artinya ada hubungan antara metode pembelajaran dengan keterampilan pengambilan keputusan dan hasil belajar tiga kelompok belajar mahasiswa UNJA. Yang di sini dapat dilihat pada tabel 1 merupakan hasil kuesioner keterampilan pengambilan keputusan setiap aspek. Yang pertama, merumuskan masalah dengan rata-rata 70,73. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan dengan rata-rata 70,77.
Yang terakhir, membangun pilihan-pilihan dengan rata-rata 70,85, mengevaluasi pilihan dengan rata-rata 75,13, dan mengambil keputusan dengan rata-rata 71,50. Dan total rata-ratanya adalah 71,80. Berdasarkan uji hipotesis tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara metode pembelajaran dengan keterampilan pengambilan keputusan dan hasil belajar tiga kelompok belajar mahasiswa. Adapun keterampilan pengambilan keputusan memiliki kontribusi dalam mempengaruhi hasil belajar siswa. Keterampilan pengambilan keputusan pada penelitian ini berkorelasi dengan hasil belajar sebesar 2,25% dan sisanya 97,75% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Rendahnya kontribusi keterampilan pengambilan keputusan hasil belajar menunjukkan bahwa keterampilan pengambilan keputusan ini dalam keseharian pembelajaran belum dilatihkan oleh pembelajaran di kelas. Dan adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu uji hipotesis penelitian menggunakan uji ANACOVA satu jalur menunjukkan bahwa ada hubungan antara metode pembelajaran dengan keterampilan pengambilan keputusan dan hasil belajar tiga kelompok belajar mahasiswa di Universitas Jambi. Dan berikut adalah lampiran kuesioner yang diperoleh melalui Google Form yang digunakan untuk keperluan penelitian ini. Setelah sekian yang dapat saya sampaikan, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.